Saudara, hari ini kita akan lanjutkan seri khotbah pengakuan iman rasuli. Kita sampai pada kalimat kebangkitan tubuh. Suatu kali ada seorang bapak yang sudah cukup tua, senior, dan istrinya meninggal. Juga sudah senior, istrinya kecil tubuhnya, dan kemudian karena sakit dia meninggal dunia. Pak pendeta dan gereja yang kecil itu mereka bersama-sama menguburkan istri si bapak tua itu. Seperti penguburan-penguburan pada umumnya, langit mendung dan hujan rintik-rintik, seolah-olah alam ikut menangis dengan kepulangan si ibu. Lalu Pak Pendeta memimpin upacara dengan baik, dan setelah peti mati diturunkan, kebaktian selesai, orang-orang mulai beranjak pulang. Tiba-tiba langit semakin gelap, saudara, dan terjadi guntur yang besar, dan juga halilintar yang menyambar dari kejauhan. Sang bapak ketakutan. Bapak tua yang kehilangan istri, dia ketakutan. Kemudian Pak Pendeta bertanya, ada apa Pak? Lalu bapak itu bilang, Pak Pendeta, you tahu kan istri saya itu sejak kami menikah suka ribut dan dia selalu ngomel-ngomel, teriak-teriak, marah-marah. Hampir tiap hari dia itu berteriak dan marah-marah. Saya yakin itu guntur dan halilintar itu menandakan kayaknya dia ada di sini Pak. Dia hadir di sini, dia balik Pak. Dia mau mengomel, marah-marah, teriak-teriak lagi. Saya takut. Pak Pendeta menenangkan dia. Saudara, ini adalah sebuah cerita humor saja. Hari ini ada sebagian orang menganggap bahwa orang yang sudah meninggal itu rohnya masih gentayangan. Salah konsep dan salah pengertian terhadap kebangkitan. Nah, lalu orang berpikir bahwa kebangkitan itu berarti roh orang yang meninggal itu masih bisa hidup lagi dan kemudian gentayangan di bumi ini berkelana ke sana sini. Ya, bahkan dia bisa menyamar apa saja, menjadi apa saja, dan mencari mangsa orang-orang yang bisa diganggu. Ya, saya yakin dalam film-film horor hal ini diceritakan. Dan saudara-saudara paling lihat film horor juga kan? Saudara percaya nggak orang yang sudah meninggal itu rohnya masih gentayangan di bumi ini dan kemudian berkelana mencari mangsa? Saudara percaya? Enggak? Bagus. Enggak percaya tapi kenapa suka nonton film horor? Nah, ironik kan? Ada sebagian orang lagi kemudian yang salah mengerti juga soal kebangkitan, mereka pikir kebangkitan itu adalah reinkarnasi. Orang yang sudah mati kemudian akan hidup kembali. Bisa jadi manusia lagi, bisa jadi binatang, tergantung hutang karmanya berapa banyak. Kalau hutang karmanya banyak, dia bisa turun pangkat. Ya. Kalau hutang karmanya dikit, dia bisa naik pangkat mungkin. Dari orang miskin jadi orang kaya, kalau lahir kembali. Berulang-ulang, recycle. Saudara, berbeda dengan ajaran iman Kristen. Setiap hari Minggu kita berkata, aku percaya kebangkitan tubuh. Atau rumusan lain, aku percaya kebangkitan daging. Daging di situ bukan daging binatang. Saya ingat suatu hari anak saya yang paling besar, Gaby, ya waktu masih kecil, ya soal kebangkitan daging dia pernah tanya, Daddy, daging itu apa? Beef, emangnya beef bangkit? Lucu sekali anak saya ya. Hari ini dia menjadi hamba Tuhan yang melayani kampus-kampus di mahasiswa. Daging yang dimaksud di situ adalah tubuh manusia. Tubuh manusia yang sudah meninggal. Jadi waktu kita berkata kebangkitan daging itu kebangkitan tubuh. Tubuh manusia. Ya. Itu artinya ketika kita berkata kebangkitan tubuh, kita yakin bahwa kebangkitan itu bukan bersifat roh. Roh yang gentayangan, roh yang kemudian berkelana, bukan. Kebangkitan tubuh juga bukan seperti konsep reinkarnasi, lahir kembali dengan bentuk lain, bukan. Bukan. Tapi bangkit dengan tubuh yang baru, yang berbeda sama sekali dengan tubuh kita ini.
Tubuh yang baru, yang mulia, yang kekal, yang abadi, yang rohani. Dan akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang kekal dan bahagia selama-lamanya di sorga. Inilah harapan kita yang paling sejati hidup di dalam dunia ini. Ini adalah harapan yang sejati dan pasti bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagi orang yang tidak percaya bagaimana? Orang yang tidak percaya juga akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti, tapi dibangkitkan dengan tubuh yang akan menjalani penghakiman. Menjalani hukuman kekal selama-lamanya, dilempar ke dalam api neraka yang menyala selama-lamanya, yang penuh dengan kertak gigi. Ini yang disebut dalam Alkitab kematian yang kedua. Nah, saudara bisa baca nanti di rumah, di Yohanes 5, 28-29, atau Kisah Rasul 24 ayat 15. Semua manusia akan dibangkitkan kembali. Yang percaya dibangkitkan untuk diselamatkan hidup kekal selama-lamanya, yang tidak percaya dibangkitkan untuk dihukum kekal selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, kematian adalah musuh yang terbesar bagi umat manusia. Sebab itu, pada umumnya manusia takut mati. Saudara takut mati? Ya, atau no? Setengah-setengah? Pada umumnya manusia takut mati. Ya, sehingga ada sebagian orang mencoba menyangkal soal kematian, apalagi hukuman kekal dengan teori-teori yang mereka ciptakan sendiri. Misalnya pada zaman Yesus ada orang Saduki. Orang Saduki menyangkal adanya kebangkitan. Mereka mengatakan ya kalau mati ya habis. Ya gak ada apa-apa lagi. Nah di dunia modern hari ini disebut dengan konsep nihilisme. Nihil, nol. Kalau mati ya sudah habis jadi nol. Tidak ada apa-apa lagi, semua jadi nol. Kemudian juga ada orang Gnostik. Ya. Gnostik mereka katakan roh itu pada umumnya baik, tubuh itu jahat dan akan binasa. Itu sebabnya gak mungkin ada kebangkitan tubuh, sebab tubuh adalah jahat dan harus dibinasakan. Nah saudaraku, semua teori yang menyangkal soal kebangkitan tubuh dipatahkan oleh fakta sejarah bahwa Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Itu sejarah yang gak bisa disangkal. Semua ajaran Tuhan Yesus terbukti dan kebangkitannya menjamin sebagai sebuah bukti, garansi bahwa ajarannya benar, tidak pernah salah dan dia tidak pernah dusta. Sampai hari ini saudara, ketika saya berbicara tidak ada seorang pun manusia yang bisa menemukan kesalahan Tuhan Yesus ataupun dia pernah berdusta, tidak pernah. Semua ajarannya dan kehidupannya dalam sejarah ini adalah kebenaran 100%. Tanpa salah, benar dan sejati. Saudaraku yang kekasih, setiap minggu kita ikrarkan kebangkitan tubuh. Apa yang ada di pikiran saudara ketika saudara berkata kebangkitan tubuh, maknanya apa? Aplikasinya apa? Hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, ada harapan sejati yang pasti. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 44. 1 Korintus 15, 42 sampai 44, demikian firman Tuhan, baca bersama-sama. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. 43, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Nah, saudara perhatikan istilah tubuh kebangkitan itu ditulis dengan istilah ketidakbinasaan. Artinya kekal selama-lamanya. Lalu ditulis dalam istilah kemuliaan. Itu artinya indah, sukacita dan bahagia.
juga ditulis dengan istilah kekuatan. Artinya tubuh kebangkitan itu takkan berdosa, takkan menderita atau sakit. Selalu kuat. Dan istilah tubuh rohania itu artinya seperti tubuh kebangkitan Kristus yang melampaui ruang dan waktu, yang menembus dinding seperti waktu Yesus bangkit. Inilah harapan yang sejati, harapan yang pasti dalam Yesus Kristus. Jadi bukan semoga, mudah-mudahan nanti dibangkitkan, bukan. Tapi sebuah hal yang pasti, bahwa kelak kita semua yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi akan menerima tubuh kebangkitan yang mulia, yang kekal, yang abadi selama-lamanya. Yang sama sekali berbeda dengan tubuh jasmani ini. Yang tak pernah dimiliki siapapun selain Tuhan Yesus yang pertama bangkit dari kematian. Tubuh ini adalah tubuh yang fana, yang tercemar oleh dosa. Yang terbatas, yang bisa sakit, yang sementara, yang lemah, yang bisa stres, bisa menangis, dan kemudian akan menjadi debu dan tanah. Nah, saudara bertanya, bagaimana kalau nanti Yesus datang kedua kali, kita yang masih di bumi ini belum mati? Tubuh kita bagaimana? Nah, Alkitab mencatat, saudara boleh baca di 1 Korintus 15, 50 sampai 52, Alkitab bilang tubuh yang alamiah ini akan diubah dalam sekejap mata. Wow, luar biasa, ini mujizat. Akan diubah dalam sekejap mata menjadi tubuh kebangkitan yang rohania, yang mulia dan yang kekal itu. Inilah hari terakhir ketika Kristus datang ke muka bumi ini, ketika sangkakala terakhir ditiup, dan Kristus datang dengan seluruh pasukan malaikatnya, orang-orang yang masih di bumi, akan diubah tubuhnya dalam sekejap mata dan terangkat. Dan kemudian masuk ke dalam penghakiman terakhir. Yang percaya diselamatkan selama-lamanya, yang tidak percaya dihukum selama-lamanya. Puji Tuhan, inilah harapan yang sejati, yang asli, yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu apapun yang kita alami di muka bumi ini, saudaraku, engkau yang sudah percaya Tuhan Yesus, jangan kamu kecewa, putus asa, susah, sedih, bahkan tidak punya semangat hidup. Segala sesuatu yang kita alami di bumi ini takkan menggoyahkan harapan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendeta Chuck Swindoll adalah seorang pendeta yang terkenal di Amerika, dia seorang gembala. Dia pernah jadi rektor, dia pengajar, dia penulis, dia melayani banyak orang, khususnya dia melayani banyak anggota jemaat yang sakit. Dan mereka yang terkena kanker, biasanya dengar vonis dokter kanker, wah langsung dunia mau kiamat. Ya, langsung sesuatu yang mengerikan, ya, membuat stres, depresi, dan kalau gak hati-hati justru diri cepat mati. Nah, menghadapi itu kemudian pendeta Swindoll menuliskan sebuah puisi yang memberikan penghiburan bagi mereka yang menghadapi penyakit kanker. Judulnya puisi itu adalah Kanker itu terbatas. Dengarkan puisinya. Kanker itu terbatas. Ia tak bisa patahkan cinta. Ia tak bisa menghancurkan iman. Ia tidak bisa memakan habis kedamaian. Ia tidak bisa memusnahkan keyakinan. Ia tidak bisa mematikan persahabatan. Ia tidak bisa hapuskan kenangan manis. Ia tidak bisa padamkan semangat hidup. Ia tidak bisa taklukkan jiwa. Ia tidak bisa meredam hidup kekal. Ia tidak bisa memadamkan roh. Ia tidak bisa mengurangi kuasa kebangkitan. Indah sekali bukan? Banyak orang terhibur dengan puisi tulisannya dan dikirimkan kepada mereka yang menghadapi sakit kanker. Sakit apapun saudaraku di dunia ini, termasuk kanker, termasuk COVID-19, termasuk persoalan sesulit apapun, seberat apapun di dunia ini, tidak bisa memadamkan kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Walaupun seolah-olah
kita sudah tidak tahan. Walaupun seolah-olah kita ingin berteriak tahan. Walaupun seolah-olah kita ingin quit dan berhenti. Tapi ingat, kuasa kebangkitan Kristus akan menopang saudara. Menyertai saudara, melewati masa-masa sulit. Dan ketika saudara berkata, aku percaya kebangkitan tubuh, biarlah itu menjadi sebuah harapan sejati. Di tengah-tengah penantian pemulihan COVID-19 dan pemulihan dari apapun yang saudara alami. Jangan cepat kecewa, jangan cepat stres, jangan cepat depresi, jangan cepat marah-marah, menyimpan kepahitan, atau putus asa kalau menghadapi sakit penyakit yang berat sekalipun. Kesusahan seberat apapun di dunia ini, itu terbatas dan sementara saja. Kelak saudara akan menerima tubuh kebangkitan yang mulia dan kekal itu. Tubuh yang baru, yang gak pernah sakit, yang gak pernah sedih, yang gak pernah stres, gak pernah depresi, gak pernah kecewa. Yang kedua, ketika kita berkata kebangkitan tubuh artinya ada kemenangan oleh Yesus Kristus. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan, 1 Korintus 15:57, kita baca bersama-sama. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Indah sekali firman Tuhan. Konteks ayat-ayat sebelumnya adalah tentang kebangkitan Yesus Kristus yang menggenapkan nubuat firman Tuhan. Ketika dikatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini seperti pertanyaan yang gak perlu dijawab, sebab jawabannya adalah sengat maut dan kuasa maut sudah patah dan dihancurkan. Di mana kemenanganmu? Hei, ini sebuah proklamasi kemenangan. Hei maut, di mana kuasamu? Telah mati. Di mana sengatmu? Telah patah. Ini proklamasi kemenangan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus atas kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa iblis. Ketika kita mengikrarkan kebangkitan tubuh, kita juga yakin saudara-saudaraku bahwa di dalam dunia ini, ketika kita menghadapi pencobaan, tantangan dari maut, dari dosa, dari iblis yang membuat kita mau terjatuh di dalam dosa dan melawan Tuhan. Ketika kita menghadapi itu, kita akan diberikan kemenangan. Kuasa kebangkitan Kristus akan menolong kita sehingga kita hidup di dalam kemenangan. Suatu hari ya ada 3 orang preman yang habis minum-minum alkohol di bar dan mabuk. Setelah mabuk ketiganya kemudian ingin pulang. Lalu ketiganya panggil taksi dan mereka masuk ke dalam taksi itu dan mengatakan, supir kami ingin pulang, tolong diantarkan. Si sopir lihat, ini 3 preman mabuk, ngomong gak sadar. Ya, pulang-pulang kemana juga gak tahu. Si sopir berpikir, aku pura-pura aja nyalakan mesin. Lalu dia nyalakan mesin dan dia pura-pura ngegas. Kira-kira gak sampai 1 menit, kemudian dia matikan mesin. Dan sopirnya bilang, sudah sampai, silakan turun bang. Lalu preman pertama memberi dia uang 100.000 dan dia turun nyelonong. Preman kedua turun, dia gak ngomong apa-apa, cuma nyelonong saja, pergi, masih setengah mabuk. Dan yang ketiga kemudian dia menampar si sopir, brak! Kaget si abang sopir itu. Dalam hatinya celaka, ketahuan aku menipu, aku berbohong. Ini mau diapain? Dengan suara bergetar dan takut-takut kemudian si sopir itu berkata, bang, kenapa ditampar akunya bang? Ada apa? Preman ketiga yang mabok itu kemudian berkata, gila kau! Kau setir cepat sekali, hampir mati aku tadi. Lalu dia tutup pintu taksi dan dia juga pergi nyelonong sambil setengah mabok. Saudara, ini hanya cerita humor saja. Ini mengajarkan kita sebuah hal, bahwa si sopir membalas mabok dengan mabok. Membalas preman yang mabuk dengan gaya mabuk, gak benar-benar menyetir mobil, hanya menyalakan mesin. Ini dalam pepatah Chinese namanya itu kong tu, racun dilawan racun. Saudaraku yang kekasih,
Semua godaan dan cobaan iblis di muka bumi ini ibarat racun. Racun yang ingin membuat kita terjatuh, gagal, dan kemudian meninggalkan Tuhan. Permisi tanya, ketika saudara menghadapi begitu banyak cobaan dan godaan iblis di dunia ini, bagaimana saudara hadapinya? Apakah saudara lawan racun dengan racun? Ketika orang berbuat jahat kepadamu, saudara lawan jahat dengan jahat, dusta dengan dusta, tipu dengan tipu. Bahkan kalau orang menyakitimu, engkau menyakiti lebih dari itu. Saudara, kalau saudara lakukan seperti itu artinya saudara kalah terhadap godaan iblis dan cobaan iblis. Tinggalkan semua praktek-praktek duniawi. Tinggalkan semua trik-trik dan strategi iblis yang akan membuatmu tidak ada beda dengan orang dunia. Tetapi berubahlah ketika engkau berkata kebangkitan tubuh. Engkau yakin, ya Tuhan, bersandar kuasa kebangkitanmu. Aku bisa mengalahkan semua cobaan dan godaan untuk berdosa. Aku bisa mengalahkan kuasa iblis. Aku bisa mengalahkan cobaan iblis. Bahkan mengalahkan kuasa maut, bersandar kepada kuasa kebangkitanmu Tuhan. Amin. Itu maknanya dan aplikasinya. Kita mengikrarkan itu dan berkata, Tuhan, mulai hari ini aku tidak akan khawatir dan takut. Mulai hari ini aku akan lebih beriman dan percaya bahwa bersandar Tuhan, aku bisa menghadapi tantangan persoalan cobaan apapun di muka bumi ini. Bahkan ketika harus menghadapi maut dan kematian, kita tidak takut. Kita siap dengan kuasa kebangkitan Kristus. Sebab apa? Sebab maut hanyalah sebuah pintu masuk menuju menerima tubuh yang baru. Menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Suatu kali ada seorang pendeta, dia memeriksakan kesehatannya di dokter. Dokter mengatakan, Pak pendeta, kansermu sudah stadium 4. Menurut analisa saya, hidupmu tinggal 6 bulan lagi. Permisi tanya, kalau saudara menerima kabar itu, shock gak? Kaget gak? Pastilah, kita manusia yang masih berdarah daging. Si pendeta juga shock dan takut dan kaget. Tapi dia lebih takut bagaimana menceritakan itu kepada istrinya. Yang juga lemah, yang sakit jantung. Jangan-jangan istrinya nanti malah kena serangan jantung, mati duluan. Dia gak tahu bagaimana menyampaikan itu. Dia terus berdoa, minta hikmat dari Tuhan bagaimana menyampaikan kepada istrinya. Suatu kali dia berkata kepada istrinya, istriku, aku ada seorang teman yang menitipkan sebuah batu permata yang sangat elok. Sangat indah. Luar biasa. Aku bermaksud tidak akan mengembalikan kepada dia, aku ingin menyimpannya. Aku takut kehilangan permata yang indah itu. Aku ingin memilikinya selama-lamanya. Lalu istrinya mengatakan, jangan suamiku, jangan, kau harus kembalikan, itu milik orang lain. Kalau kau tidak mengembalikan, itu namanya mencuri. Nah nanti aku akan menemani kamu, kita kembalikan sama-sama ya. Suaminya kemudian tersenyum, matanya berkaca-kaca, dan dia berkata, istriku, kalau begitu kau telah siap mengembalikan aku kepada Tuhan. Dan dia menceritakan penyakitnya. Keduanya kemudian berpelukan. Mereka sadar dan mengerti bahwa mereka berdua adalah milik Tuhan. Milik Tuhan 100%. Dan dikuatkan oleh Tuhan. Kapanpun maut itu datang menjemput, seharusnya siap. Saudara, ini sebuah contoh yang indah bukan? Sebuah ilustrasi yang menguatkan kita bukan? Bahwa kita semua seharusnya selalu siap kapanpun Tuhan panggil. Dan kita harus sadar bahwa seluruh hidup kita 100% adalah milik Tuhan Allah. Milik Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita, membeli kita dengan darahnya dan lunas dibayar. Hidup ini bukan milik kita lagi. Hidup atau mati adalah milik Tuhan 100%. Amin. Sebab itu gak usah khawatir, gak usah takut. Apapun yang akan kita hadapi di muka bumi ini, termasuk bila maut datang, kita mengatakan, aku siap Tuhan, bersandar kuasa kemenangan-Mu, aku siap Tuhan, dan aku pun akan diberikan kemenangan. Amin.
Yang ketiga, ketika kita berkata, aku percaya kebangkitan tubuh, berarti ada pahala. Pahala yang kekal yang menanti kita. 1 Korintus 15:58. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, indah sekali firman Tuhan. Istilah jerih payahmu tidak sia-sia. Istilah itu menunjuk kepada pahala yang kekal. Pahala yang abadi, yang menantikan kita kelak pada waktu Yesus datang kedua kali. Sebagai hakim, segala hakim. Ketika kita dibangkitkan dengan tubuh yang baru pada saat itu. Tubuh kebangkitan pada saat itu. Kita akan menerima pahala yang kekal. Semua keteguhan imanmu, semua kesetiaanmu di dalam beribadah, melayani, melakukan pekerjaan Tuhan, berdoa untuk orang lain, hidup menjadi berkat untuk orang lain, mengabarkan Injil dan apapun yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan dalam konteks kerajaan Allah dan kebenarannya. Pada saat itu kita semua akan menerima mahkota kehidupan sesuai dengan janji firman Tuhan. Jerih lelahmu dalam pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Sebab itu mari kita bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam kesulitan dan kesusahan apapun kita bertahan. Teguh dan setia dalam iman kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan lebih giat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun sekarang kita belum bisa kemana-mana, belum bisa travel. Tapi saya yakin kita bisa melayani pekerjaan Tuhan justru lewat internet lebih luas. Dan saya yakin Injil kebenaran Tuhan akan disebarluaskan kepada seluruh suku bangsa di muka bumi ini. Seperti nubuat Tuhan Yesus sebelum dia datang kedua kali. Dan banyak orang akan menerima berkat Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Yakinlah bahwa kelak ada kebangkitan tubuh dan pahala yang kekal menanti kita. George Beverly Shea adalah seorang yang beriman dan mengasihi Tuhan. Sejak muda dia suka melayani Tuhan dan dia main piano dengan baik. Suatu kali dia menggubah sebuah lagu, sebuah musik waktu dia bergumul, memikirkan cita-citanya mau ngapain. Ya masih muda, mau mengejar cita-citanya. Kebetulan juga ada tawaran usaha untuk dapat untung yang lebih besar. Untuk bisa mendapatkan kemewahan, untuk bisa mendapatkan kekayaan yang lebih. Dia bergumul. Dia tahu kalau dia terjun di dunia, dia mungkin akan terpeleset, dia mungkin tidak akan giat lagi melayani, mungkin dia tidak ada kesempatan lagi untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dia lahirkan sebuah musik di pianonya. Mamanya tahu pergumulannya. Lalu suatu hari mamanya menaruh sebuah lirik lagu di pianonya. Lirik itu ditulis oleh Rhea F. Miller. Dan kemudian George Beverly Shea membaca itu. Dia tergugah, dia tergerak. Kemudian lirik itu dimasukkan ke dalam musiknya. Lahirlah sebuah lagu yang terkenal, I'd Rather Have Jesus. Lagu yang sudah dinyanyikan oleh ribuan juta manusia di muka bumi ini. Yang sudah menjadi berkat. Aku memilih mendapat Yesus. Aku lebih memilih Yesus daripada memilih dunia, lebih memilih harta atau kekayaan atau ketenaran. Lahirlah lagu itu. George kemudian bergabung dengan Billy Graham, penginjil muda waktu itu yang di Amerika, yang berkeliling di seluruh kota bahkan seluruh dunia untuk mengabarkan Kristus, satu-satunya juru selamat dan Tuhan. Mereka KKR kemana-mana, keliling ke seluruh dunia, dan George Beverly Shea selalu menyanyikan lagu ini, I'd Rather Have Jesus, dalam semua kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin oleh Billy Graham. Lagu ini telah menjadi berkat bagi ratusan ribuan juta manusia. Indah sekali liriknya mengatakan, aku memilih Yesus
Sebab Yesus lebih berharga dari harta, dari emas, dari perak, dari rumah mewah, dari ketenaran, kesohoran, dan dari apapun. Karena semua yang di dunia ini akan binasa. Tetapi Kristus itu kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, George Beverly Shea melayani seumur hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Dia tidak pernah kekurangan. Dia berkecukupan. Bahkan namanya terkenal. Walaupun bukan itu yang dicarinya. Bersama Billy Graham mereka berdua panjang umur. George Beverly Shea baru meninggal pada usia 104 tahun. Dengan kemenangan yang luar biasa. Dan menjadi berkat bagi ribuan juta manusia. Saudaraku yang kekasih, ini sebuah contoh. Orangnya setia memegang firman Tuhan. Orangnya setia beriman dan percaya, teguh imannya dan melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia. Tak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Selalu diberi kecukupan. Bahkan hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan. Izinkan saya tanya, apa cita-citamu di dunia ini? Rasul Paulus ketika dia mengenal Kristus, dia menulis di Filipi pasal 3, dia katakan semuanya kuanggap sampah setelah aku mengenal Yesus Kristus. Yang hidup dan yang bangkit itu, dan kelak aku pun akan dibangkitkan dari kematian. Permisi tanya, apa cita-citamu kawanku? Apa cita-citamu di dunia ini? Kalau Tuhan berimu kesehatan, kalau Tuhan berimu kekuatan, kalau Tuhan berimu panjang umur dan kecukupan, apa cita-citamu kawanku? Mencari uang lebih banyak lagi supaya lebih kaya lagi? Mencari nama terkenal supaya lebih tersohor? Mengumpulkan harta yang bersifat sementara itu? Ingat, semua itu akan sia-sia, semua itu terbatas dan sementara. Hanya mereka yang bertekad melayani Tuhan dan pekerjaannya akan mendapatkan pahala yang bernilai kekal. Harta apa yang paling berharga dalam hidupmu? Semua harta dunia akan berlalu. Semua harta dunia akan sia-sia karena sifatnya sementara. Hanya harta yang dikumpulkan dalam konteks kerajaan Allah dan kebenarannya akan kekal selama-lamanya. Bila hari ini saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu harta yang terbesar, termulia, terindah. Dan kelak engkau akan mendapatkan kebangkitan tubuh yang mulia, yang indah, yang kekal selama-lamanya. Tapi kalau saudara sudah percaya, mari bertekad, tetap setia dan teguh dalam imanmu. Setia dan teguh dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam mengabarkan Injil, dalam pekerjaan Tuhan. Dan suatu hari kelak saudara akan menerima tubuh kebangkitan yang baru. Dan pahala yang kekal, yang abadi, yang selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu yang besar kepada kami. Dengan mengutus Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab kebangkitan-Mu menjamin kami pun akan menerima kebangkitan tubuh yang baru, yang mulia, yang kekal, yang indah selama-lamanya. Yang tak pernah sakit, yang tak pernah stres, yang tak pernah susah, yang akan abadi hidup kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Ajar kami ya Tuhan, untuk memiliki harapan yang sejati di dalam kebangkitan-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk memiliki kemenangan yang baru, untuk melawan semua godaan tantangan iblis, dosa, dan maut. Dan ajar kami Tuhan, untuk berharap akan pahala yang kekal, yang abadi. Hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara yang belum percaya, belum menerima, yang hatinya masih keras. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, lembutkan hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, beri mereka iman dan anugerah-Mu, sampai mereka merendahkan hati, dan mengakui dosanya, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Kami yang sudah percaya, supaya kami juga tetap setia, beriman, teguh, bekerja untuk Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami dan bangkit bagi kami dan hidup selama-lamanya. Amin.